Di rumah, kita menggunakan banyak barang setiap hari, tapi seberapa amankah barang-barang tersebut? Yuk kita lihat beberapa peralatan rumah tangga yang berbahaya ini. Kekhawatiran terkait kesehatan dan perdebatan tentang microwave masih terus berlanjut. Aku akan membahasnya selangkah lebih jauh. Apakah aman menggunakan microwave yang berlubang atau retak? Oven microwave sesuai namanya bekerja dengan gelombang mikro yang memantul bolak-balik pada dinding oven. Dengan adanya kebocoran, gelombang tersebut bisa keluar. Microwave memang memancarkan radiasi, tapi bukan jenis radiasi yang merusak DNA. Gelombang ini merupakan jenis radiasi elektromagnetik. Ukuran retakan pada perangkat dan panjang gelombang saling terkait. Panjang gelombang mikro lebih dari 10 cm. Agar gelombang bisa melewati celah, lubang harus berdiameter minimal 12 cm. Setidaknya, begitulah menurut teorinya. Bagaimana kalau retakannya lebih lebar dari itu? Ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pertama, jika router Wi-Fi hanya berjarak beberapa inci dari microwave, internet nirkabel bisa mengalami gangguan karena gelombang-gelombang elektromagnetiknya akan saling berbenturan. Kedua, ponsel juga bisa terkena dampaknya, karena ponsel pintar menggunakan gelombang frekuensi radio yang mendekati frekuensi gelombang mikro. Kalau kamu menaruh ponsel di dekat microwave yang rusak, jaringannya bisa terputus atau nggak dapat sinyal. Ponsel bahkan bisa terbakar dalam situasi yang ekstrim. Jadi, mungkin sebaiknya jauhkan semua barang yang mudah terbakar dari microwave yang berlubang. Terakhir, kebocoran ini bisa mengganggu perangkat dan perabotan elektronik lainnya, terutama yang dikendalikan dari jarak jauh. TV yang berkedip-kedip, lampu tabung yang terus menyala dan mati, bisa jadi disebabkan oleh gelombang tersebut. Tapi yang lebih penting lagi, kebocoran ini bisa membahayakan kesehatanmu. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi celah ini? Pastinya, yang terbaik adalah hindari menggunakan perabot microwave itu. Sebaiknya hubungi produsen atau penjualnya dan mengajukan permohonan penukaran barang. Kemungkinan bisa ditukar lebih besar jika microwave tersebut baru dibeli. Kalau ini nggak memungkinkan, cobalah hubungi tukang reparasi profesional. Jika terpaksa harus menggunakannya karena suatu alasan, lakukan tindakan pencegahan. Kamu bisa menutup celah ini dengan aluminium foil. Cara ini terkait dengan prinsip dasar cara kerja gadget ini. Aluminium foil adalah logam, sehingga akan membantu mencegah gelombang keluar sampai tingkat tertentu. Satu hal yang penting, jangan sentuh bagian yang ditutupi aluminium ini saat microwave sedang menyala. Ada perangkat yang disebut detektor radiasi microwave. Alat ini mengukur intensitas kebocoran. Aku nggak akan membahas seberapa penting alat itu. Tapi kalau kamu nggak punya dan ingin mengetahui seberapa parah kebocorannya, letakkan sebatang coklat beku di dekat lubang yang ditutup. Tunggu dan lihat seberapa cepat coklat tersebut meleleh. Hal ini bisa memberikan gambaran tentang tingkat parahnya kebocoran. Serat kain yang menumpuk di dalam mesin pengering pakaian juga menyimpan risiko. Kamu sedang berada di rumah dan ini jadwal bersih-bersih. Mungkin gak terpikir olehmu untuk membersihkan filter serat kain. Setelah mendengar ini, mungkin kamu akan melakukannya. Jika dibiarkan, ini bisa membahayakan keselamatanmu. Ternyata, setiap tahunnya, pengering pakaian menyebabkan banyak kebakaran rumah tangga karena filter serat pakaian yang penuh. Serat ini menghalangi aliran udara, sehingga efisiensi pengeringan pun menurun. Pada suatu titik, hal ini bisa menyebabkan kebakaran dan serat itu sendiri sangat mudah terbakar. Nah, ini saja sudah membahayakan keselamatan. Terus, bagaimana cara menghilangkan serat-serat itu? Terlepas dari jenis dan mereknya, semua mesin pengering dilengkapi filter serat kain. Mungkin terlihat sulit untuk membersihkannya, tapi jangan biarkan hal itu menghalangimu. Kamu hanya perlu melepaskan penyaring serat dan mengeluarkan benda-benda yang menghalangi aliran udara. Bicara soal membersihkan mesin pengering pakaian, sebaiknya perhatikan ventilasi pengering. Bagian ini nggak perlu sering-sering dibersihkan, cukup setahun sekali saja. Untuk membersihkan ventilasi mesin pengering pakaian, cari bagian di mana pengering dan ventilasi pembuangan terhubung.
Lepaskan pipa dan raihlah ke dalam lubangnya. Kamu bisa menggunakan sikat ventilasi untuk menyingkirkan serat-seratnya. Pastikan mesin pengering dalam keadaan mati dan kabelnya sudah dicabut saat membersihkan ventilasi untuk berjaga-jaga. Ayo kembali ke dapur lagi untuk membahas bagaimana alat pemanggang roti bisa membahayakan keselamatanmu. Alat pemanggang roti dan oven kecil bisa terbakar jika papan sirkuit dan kabelnya rusak. Terkadang kebakaran juga disebabkan oleh manusia. Kamu meninggalkan makanan di dalamnya dan kemudian sibuk melakukan hal lain. Makanan itu pun akhirnya gosong dan terbakar. Pemanggang roti juga bisa membuatmu kesetrum kalau misalnya kamu memasukkan pisau ke dalamnya. Meskipun kamu hanya ingin mengeluarkan roti, cabutlah kabelnya terlebih dahulu. Sekarang kita bahas soal oven. Awasi terus makanan yang sedang dipanggang, karena meninggalkan masakan tanpa diawasi menjadi salah satu penyebab paling umum terjadinya kebakaran di rumah. Penyebab lain oven terbakar adalah karena terlalu sering menggunakan fitur pembersihan otomatis. Dalam beberapa kasus, panas bisa merusak sistem elektronik oven secara bertahap. Serupa dengan itu, kompor adalah salah satu sumber kebakaran yang paling umum. Melupakan masakan di atas kompor atau meletakkan pakaian dan bahan mudah terbakar lainnya terlalu dekat dengan kompor bisa menjadi penyebabnya. Omong-omong, kalau melihat api yang berasal dari minyak, jangan coba-coba memadamkannya dengan air. Tahan keinginan itu. Air hanya akan memperburuk keadaan karena bakal memercikan minyak. Sebagai gantinya, gunakan penutup atau panci lain untuk memadamkan apinya. Hal berikutnya adalah barang elektronik pribadi, seperti ponsel dan laptop yang bisa terbakar jika rusak atau dicas secara tidak benar. Konverter tegangan bisa menyelamatkan barang elektronik dari kebakaran. Perangkat-perangkat ini juga bisa terbakar akibat baterai lithium-ion yang nggak berfungsi dengan baik. Kabel ekstensi juga bisa berbahaya. Sambungan kabel listrik mungkin memberi kenyamanan karena bisa mengecas beberapa perangkat secara bersamaan. Tapi ini juga bisa menimbulkan kebakaran. Untuk menghindari risiko ini, jangan letakkan kabel di bawah karpet atau furniture. Selain itu, awasi kabel listrikmu. Pastikan nggak digigiti oleh hewan peliharaanmu dan kabel tersebut nggak rusak. Kamu bisa memanggil tukang listrik ke rumah untuk memasang steker baru, alih-alih menggunakan kabel ekstensi. Ini adalah pilihan yang lebih aman. Pelembab udara dan kipas exhaust juga bisa menimbulkan bahaya. Jika lupa dibersihkan, alat-alat tersebut bisa membahayakan kesehatanmu. Jamur atau bakteri bisa menjadi teman sekamar barumu. Pemanas ruangan juga bisa berisiko. Alat ini bisa menyebabkan kebocoran gas dan keracunan karbon monoksida. Yang berikutnya adalah pemanas portable. Orang-orang meletakkan pemanas ini terlalu dekat dengan permukaan yang mudah terbakar, seperti tirai, kursi, dan karpet. Pemanas tipe coil heater sangat berbahaya karena koil pemanasnya bisa menjadi sangat panas. Pilihan yang lebih aman adalah tipe pemanas radiator yang menyebarkan panas ke seluruh permukaan, sehingga kecil kemungkinannya untuk menyulut benda-benda yang mudah terbakar. Berikut adalah beberapa tips dasar keamanan rumah sebagai bonus. Belilah alat pemadam kebakaran serta selimut api dan simpanlah di dalam rumah. Kamu harus bisa dengan mudah mengakses tempat ini. Kamu bisa menyiapkan rencana pengamanan kebakaran. Kamu mungkin sudah memasang alarm asap di kamar, tapi periksalah baterainya secara teratur. Kebanyakan orang melewatkan bagian penting ini. Biasakan cabut peralatan listrik saat nggak digunakan. Dan satu lagi yang penting, tetaplah berada di dapur saat sedang memasak. Apa kadang kamu menyalakan mesin pencuci piring lalu pergi keluar atau tidur? Kalau iya, ini sangat berisiko. Menurut statistik kebakaran di Inggris, hampir semua kebakaran mesin pencuci piring disebabkan oleh alat yang rusak, bukan kesalahan pengguna. Jadi, perhatikan tanda-tanda peringatannya. Terkadang produsen menarik kembali produk tertentu karena ada cacat pada komponen kelistrikannya.
Tapi banyak pengguna nggak mengetahuinya dan tetap menggunakan mesin mereka.